Shalom adik-adik, salam Kayu. Shalom Kak Jerry. Aduh, ketemu lagi deh untuk memuji Tuhan. Iya, Kak Jerry semangat banget. Semangat dong, karena bersama-sama adik-adik semua datang menyatukan hati untuk memuji Tuhan, Kak Ayu. Iya, benar Kak Jerry. Kayu semangat dong. Semangat. Yes, oke. Yang siap memuji Tuhan boleh angkat tanganmu adik-adik. Untuk itu mari kita mulai di dalam doa ya adik-adik. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada saat ini, kami rindu menaikkan korban syukur kami dengan kami memuji menyembah Tuhan, karena kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita semuanya sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan selalu dipuji. Haleluya. Katakan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita puji Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan, biar nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat adik-adik. Siapa yang mau memuji Tuhan lebih lagi boleh angkat tanganmu. Haleluya. Kita katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Allah dalam hidup kami. Setinggi-tingginya langit, amin, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih apa adik-adik? Lebih dalam kasih Yesus. Yes. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan, setinggi-tingginya langit. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Haleluya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Semua adik-adik semangat, dan saat ini kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Kami ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Mari adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan dengan katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama. Kami bersyukur. Terima kasih segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Haleluya. Tuhan Yesus sumber kemenangan kami. Haleluya. Yesus. Firman Tuhan ku dengar. Kami mau tanam di hati kami Tuhan. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan kuduskan hati kami, Tuhan buka hati kami.
Tuhan berkati kami agar firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga guru-guru kami, kakak-kakak kami yang akan melayani, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tetap semangat adik-adik. Harusnya masih dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik semangatnya luar biasa. Amin. Adik-adik, kalian penasaran nggak sama apa yang dibawa Kak Yohan? Kalau kakak sih penasaran, coba ya kita tanya bersama-sama. Kak Yohan, itu Iya, apa Kak. sih? Pengen tahu Kak? Ya, Banget. banget dan mau minta. Tapi nggak boleh kecewa loh ya Kak. Ya deh, Oke, silakan kita Kak. buka ya adik-adik. 1, 2, 3. Ternyata adik-adik mengecewakan. Terus apa Kak Yohan maksudnya? Adik-adik isinya ini adalah batu. Adik-adik, Kak Yohana punya tantangan buat Kak Yohana pribadi. Selama 1 minggu ini kakak apabila melakukan kesalahan meletakkan batu 1 ke toples ini. Selama 1 minggu yang kakak ingat ternyata Ini yang masih diingat ya adik-adik. Yang tidak diingat pasti banyak lagi ya. Sabar ya Kak Yohan. aku jadi malu adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah kalau diinget-inget, dipikir-pikir selama 1 minggu ini banget ya. pasti melakukan kesalahan. Contohnya apa aja Kak Yohan? Berbohong, Mencontek. tidak patuh orang tua. Apalagi ya, jahil sama adik. Betul, tidak patuh sama guru-guru di sekolah. Tidak patuh juga sama guru-guru di sekolah minggu. Iya, adik-adik tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan yang tanpa kita pikirkan. Nah, semuanya itu berjalan beriringnya dengan waktu. Nah, sebelumnya Kak Ana punya challenge nih buat kalian. Jadi, kita bersama-sama bangkit berdiri dulu deh. Ye, adik-adik semua yang di rumah, ayo kita berdiri, kita semangat kita mengikuti challenge-nya Kak Ana, ya oke? Oke, kita berdiri dengan 1 kaki. Tidak boleh bersandar, tidak boleh berpegangan di apapun ya. Jadi kita benar-benar berdiri dengan 1 kaki saja. Contohnya Kak, contohnya? Seperti ini. Ye, adik-adik pasti bisa ya. Nanti yang lama itu yang menang ya adik-adik. Oke. Kakak hitung ya. 3, 2, 1. Aduh adik-adik, Kak Ana sudah nggak kuat. Adik-adik, gimana? Masih lanjut atau sudah jatuh nih? Mau coba lagi adik-adik? Ayo kita coba sekali lagi ya. Oke Kak. Kita hitung 3, 2, 1. Ingat ya adik-adik, tidak boleh pegangan, tidak boleh bersandar ya. Ayo, kita harus selalu semangat. Ayo kuat lagi, kuat, ayo. Kakak masih kuat kan? Oh tentu dong. Oke. Aduh, Kak Ana sudah nggak kuat. Adik-adik masih kuat kan? Iya masih kuat ya. Kak Yohana walaupun gendut seperti ini, tetap kuat. Kakak yakin dan percaya semuanya juga tetap semangat dan tetap kuat. Oke, jadi hikmah dari challenge dari Kak Ana hari ini adalah semua manusia pasti memiliki banyak kesalahan, banyak kegagalan. Jadi itu semuanya wajar, tergantung kita sendiri. Ya, adik-adik kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai manusia yang lemah. Kita tidak seperti manusia super, seperti Superman, seperti Wonder Woman. Apa ya? Yang Nah, kuat-kuat gitu deh ya, pokoknya. Yang film-film di kartun itu. Nah, mereka semua mempunyai kekuatan yang super. Kita semua sebagai manusia biasa
memiliki kelemahan. Kita hidup punya daging dan darah. Dan kita seringkali mengikuti keinginan daging kita. Dan kita mengikuti hawa nafsu kita ya kakak. Jadi berdosa dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita harus menjaga hidup kita agar hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tidak sampai jatuh lagi ke dalam dosa. Kak Yohana, aku jadi inget nih ya. Ayat di firman Tuhan itu ada cerita. Ceritanya itu perempuan kok dipukul sama batu. Dipukul batu, dirajam ya kak? Dilempar sama batu pokoknya. Oh ya, dirajam itu yang dipisau-pisau, buah dipisau. Bukan kak, itu namanya dirajam. Oh bukan ya, maaf ya adik-adik. Dirajam itu adik-adik dilempari sama batu, ya kan Kak, di firman Tuhan. Jadi gimana ceritanya? Oh gini adik-adik, suatu hari orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi itu membawa seorang perempuan yang melakukan kesalahan adik-adik. Mereka dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka ingin mencobai Tuhan. Tuhan akan berbuat apa kepada perempuan yang bersalah itu? Adik-adik tahu enggak Tuhan mau ngapain? Mau menghukum? Menghakimi mungkin Kak. Membela mungkin Kak? Bisa jadi. Nah ceritanya seperti ini adik-adik. Di zaman itu setiap perempuan yang melakukan kesalahan, mereka semua itu akan melemparinya batu. Namanya dirajam. Nah adik-adik bisa bayangkan kalau kita dilempari batu kecil saja sakit dia tuh. Nah, berdarah itu Kak. Pasti itu. Dan itu dilempari batu besar-besar adik-adik. Aduh sakit banget itu pasti. Nah, pasti tubuhnya bisa berdarah dan bisa mengakibatkan meninggal. Sangat mengerikan ya adik-adik. Ngeri adik-adik. Nah Tuhan ingin menunjukkan kepada ahli Farisi dan ahli Taurat itu bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Ayo adik-adik pernah kan? Tetapi Tuhan tidak mau menghukum perempuan itu. Malah dia mengajarkan kepada perempuan itu untuk segera bertobat. Jadi jangan lupa bertobat ya adik-adik. Nah saat itu Tuhan Yesus itu tidak memberikan hukuman Kak, terus tidak menghakimi Kak. Tuhan malah duduk sambil nulis. Kenapa? Ya Tuhan menulis dan Tuhan berkata. Yang pertama, Tuhan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempar batu pertama kali. Nah adik-adik, kita semua tahu bahwa kita setiap manusia itu berdosa, tidak ada yang benar. Nah pada saat itu mereka juga sadar, mereka juga pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa, sehingga tidak ada satupun orang yang berani melempari perempuan itu dengan batu. Dan yang kedua, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menganiaya, tetapi Tuhan malah menyuruh pergi dan untuk bertobat. Nah adik-adik, Tuhan itu juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin menyadarkan perempuan itu untuk segera bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan dia bisa memperbaiki kehidupannya. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita yang sudah diselamatkan, bukan berarti kita lepas dari dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Tetapi ingat adik-adik, di saat kita melakukan kesalahan, kita segera minta ampun sama Tuhan. Kita segera mendoakan musuh kita. Nah, contoh adik-adik dijahili sama temennya. Mau dipukul juga. Kakak gimana? Pasti marah. Marah ya Kak? Iya. Adik-adik marah enggak? Pasti marah kan? Nah, padahal di firman Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa mengasihi, memaafkan, mendoakan musuh kita. Iya. Dan kita
Apabila melakukan kesalahan, segera minta ampun sama Tuhan untuk segera bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang sama itu ya. Ingat adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ayo adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Membuka hati kami Tuhan untuk senantiasa mendekat kepadamu, semakin melekat kepadamu Tuhan. Ajari kami, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan maaf kepada setiap orang yang berbuat salah kepada kami seperti Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memberi maaf kepada semua orang Tuhan dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu seperti yang Kau contohkan Tuhan. Senantiasa memaafkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sekali lagi ya, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sekarang teman-teman sendiri ya, Lisa bantu pakai gerakan. Yeay, teman-teman hebat sudah menghafalkan ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Kita belajar tentang kalau kita ini adalah makhluk yang berdosa masih adik-adik. Meskipun Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kita ini masih makhluk yang berdosa. Masih manusia yang berdosa adik-adik. Jadi gimana Kak? Kalau kita berdosa, kita harus seperti apa ya Kak? Nah adik-adik, biar kita itu mengurangi dosa kita, biar kita tidak hidup di dalam dosa, kita harus sering-sering baca firman Tuhan adik-adik. Harus sering-sering kita ibadah, baik lewat YouTube, baik lewat Zoom. Adik-adik, dengan firman Tuhan itu kita akan diingatkan adik-adik. Banyak sekali firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, melalui firman Tuhan kita akan diingatkan adik-adik untuk tidak berbuat dosa lagi. Kenapa kita berbuat dosa? Karena kita ini hidup di dalam daging masih adik-adik. Masih punya keinginan, masih punya rasa marah, masih punya rasa iri sama teman kita. Contohnya ya adik-adik, sedikit aja kita disakiti teman kita, kita pengen membalasnya. Itu tidak boleh ya adik-adik. Karena hak pembalasan itu hanya milik Tuhan. Tadi sama kakak-kakaknya yang sudah bawa firman kan sudah dijelaskan juga. Kalau tidak ada yang bisa menghukum kita kecuali Tuhan adik-adik. Sama kita tidak bisa juga menghukum teman kita, siapapun itu adik-adik. Biarlah Tuhan saja yang bisa menghukum dan menjadi hakim dari semua hakim yang ada di dunia ini ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak percaya adik-adik tidak mau melakukan perbuatan dosa lagi. Adik-adik mau lebih baik lagi dengan terus mendengarkan firman, terus berdoa sama Tuhan untuk minta ampun kalau sudah melakukan dosa. Contohnya sudah berbohong atau sudah habis marah sama adiknya atau kakaknya.
adik minta maaf sama kakaknya atau adiknya, dan terlebih minta maaf sama Tuhan. Dan adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan pada pagi hari ini, ibadahnya pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, kita mau tutup dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami selalu ingat akan kebaikan-Mu terhadap kami, dan kami mau berubah Tuhan, untuk kami tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi, untuk tidak melakukan hal yang berdosa lagi Tuhan. Jamah kami Tuhan, ingatkan kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan selalu ke depan menjadi anak yang lebih baik Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau berterima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra Roh Kudus yang kita sembah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, pendidikan kita, kesehatan kita, cita-cita kita, apapun yang kita rencanakan ke depan, biarlah Tuhan yang memberkati kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama mengucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan barcode atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom loh. Hubungi kakak-kakak sekolah minggu di tempat kalian. Jangan lupa ya, video ini di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tuhan Yesus memberkati.